Sabungul-bungulnya orang tuh nah ada basic kelebihan. Apalagi memang pintar dah. Tapi kelebihan yang sempurna lewat Nabi Muhammad. Mun kita ini cuma ada kelebihan sedikit. Banyak kurangnya. Mun Nabi full kada baiknya baik perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi Muhammad. Yang Allah muliakan para habaib dan syarifah dan para guru-guru kita yang ada di tempat ini maupun di mana-mana. Di sini banyak habibnya, mudah-mudahan panjang umur Habib Abdul Hajat Barakah. Nah, kemudian para guru-guru kita, bil khusus Guru Jamaluddin Sahibul Majelis, Guru Ahmad Zaini, bil khusus Sahibul Bait, dan sebab beliau kita berkumpul di sini Bapak Kiai Haji Fuad Fakhrudin beserta keluarga dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kayak dosa panjang lebar karena ini waktu sudah jam 1. Kan jam 1 kan jam 2 nih. Jam 1 manakala sedih juga kita malam ini Indonesia kalah 4-0. Kami tadi anak sosong kesini tengah jalan melihat bola singgah dulu demi kecintaan kepada tanah Indonesia nih kan kisahnya bisa bujur tuh. Alhamdulillah bersyukur kita sudah mendengarkan tadi pembicaraan dari guru-guru kita bersama yang orang-orangnya kaliber ilmu yang tinggi-tinggi, Guru Jamal, Guru Ahmad Zaini. Alhamdulillah berkah luar biasa. Kita ini walaupun tuha kadang-kadang walaupun tuha ulun banyak banget ketinggalan dan pembuahan silin-silin ini. Makanya orang rencak di rumah tulung kiau sin untuk batakon-takon ilmu juga. Guru Jamal menasihati, ya Guru Jamal sabar aja kena belum ada jodohnya insyaallah wajah kawin 2 aja. Nah itu alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berkata Ibnu Jauzi di dalam kitab Nuzhatul Majalis halaman 88 itu ada. Ibnu Jauzi berucap innallaha auha ila Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Lalu kata Allah, ya Muhammad, kullu ahadin yatlubu ridhaya wa ana atlubu ridhaka. Setiap seseorang menuntut keridhaan Allah dan aku kata Allah menuntut keridhaan engkau wahai Muhammad. Seluruh alam semesta mencari ridha Allah, akan tetapi Allah sendiri mencari keridhaan Sayyidina Muhammad. Makanya bedanya Al-Kalim lawan Habib. Kalau Al-Kalim Nabiullah Musa menuntut keridhaan Allah. Rabbi ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Muhammad Allah yang melaksanakan sesuatu tergantung kepada apa yang disukai oleh Sayyidina Muhammad. Nah oleh karena itu inilah pangkat Nabi Muhammad setingginya di Allah. Memang Allah itu kan ada tandingnya, tapi Tuhan hendak nangkaya itu mahabarakan lawan kita bahwasanya inilah yang bernama Muhammad ini kekasihku, kadada tata tandingannya. Sehingga orang ingin mencari keridhaan Allah lewat pintunya Sayyidina Muhammad. Untungnya kita, untungnya. Makanya bujur ujar beliau-beliau tadi. Kita mau hendak mencari keridhaan Allah lewat Nabi, hendak mencari rahmat Allah lewat Nabi, hendak mencari apa aja lewat Nabi, sehingga pintu tawadhu Rasulullah. Orang kalau berkisah tawadhu, merendah, cuma kada lewat Nabi, salah masuknya. Bab tawadhu Nabi Muhammad, bab segala bab kullul abwab, seluruh pintu min Rasulullah. Sehingga Nabi itu babul a'zam, bab yang pintu yang terbesar adalah Nabi kita Muhammad.
Maka kata guru Zaini mengatakan kalau kita berdoa jangan ditinggal Nabi Muhammad karena itu pintunya, maka dibuat salawat karena doa kita ini dikapit oleh dua, insya Allah pasti dikabulkan Tuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Malam ini pindah barananya tegang pada hari hujan kan, nah, kita mahayal banyak yang mahayal aja hidupnya kan, disuruh mahayal dulu, hendak masuk surga dihayal dulu, hendak apa aja mahayal, ulun dulu hendak kawin mahayal terus juga. Ini gurimuk tahu akhirnya ketemu juga kan, mahayal juga sampai kita lawan Nabi, disuruh mahayal lawan Nabi, rasa di hadapan Nabi terus, walaupun kita belum pernah bertemu Nabi, cuma kita yakin kalau Nabi itu ada, yakin kalau Nabi itu orangnya luar biasa, kita hayal. Hayalanku terkenang-kenang, mahayal lawan Nabi itu disuruh mahayal. Rasa ada Nabi Muhammad di awak kita, rasa ada Rasulullah itu di mana berada, sehingga kita melihat alam semesta ini al-kaun isyarah wa antal maksud, di mana kita lihat alam ini mengisyaratkan bahwa wujud Nabi kita Muhammad. Ada bahari orang ahli salawat kepada Nabi, seorang aulia Allah Ta'ala garing sini banget, garingnya itu mau kepada kematian, akhirnya meninggal juga, si wali besar. Cuma orang ini kebanyakan membaca salawat kepada Rasulullah, tidak ada lain lagi di luar, di dalam, zahir dan batin, kada ada lagi yang terlihat kecuali Habibuna Muhammad. Muntung silin basah dengan salawat kepada hati, silin basah dengan mengingat Rasulullah, utak dan alam semesta di awak sini kada lagi yang dilihat silin kecuali mahabbah, mencintai, karam, istighrak dalam Sayyidina Muhammad. Meninggal dunia gurimuk, imbah meninggal berarti meninggal itu kan artinya meninggal dunia. Pada waktu itu ada aulia Allah Ta'ala di kampung itu memimpi bertamu lawan orang yang meninggal. Ini kalau wali memimpi pasti hebat, orang soleh memimpi bujur. Mungkin kita kan memimpi bisa saja, isok mimpi berkudaan, isok mimpi dikecek orang di telinga, kok macam-macam kita. Ini mimpi bujur-bujur mimpi terjadi. Begitu memimpi ditanya, ya Syekh, ma wajadta mararatal maut, waktu engkau meninggal apa yang kau rasakan di dalam sakaratul maut, di dalam kau nazak, di dalam kau meninggal dunia, apa yang kau rasakan? Lalu qala, si wali itu menjawab, lam ajid syai'an, aku waktu meninggal tuh kada merasa apa-apa. Bukan sakit, kada merasa. Kenapa kada merasa apa-apa? Karena jasidin di kasrati salati ala Nabi SAW, karena kebanyakan bersalawat lawan Nabi, sehingga aku kada merasa apa-apa, merasa kenyamanan waktu meninggal itu. Kenapa? Karena berkat Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita ini meninggal nyaman kayaknya berataan. Tapi nyatanya mestinya kok bahima kita sama-sama menghubungkan diri lawan Nabi. Ulun ini mengisahkan bukan iya sudah, cuma mengisahkan ini mudah-mudahan ulun dapat berkah, pian dapat berkah juga sama-sama mun pian mengamalkan telakas dapat juga ulun berkatnya nih. Han itu Nabi salawat Nabi deh. Coba kita bayangkan orang bersalawat lawan Nabi itu Allah nama mulai bersalawat kada kegampangan. Allah nama mulai bersalawat itu Allah. Makanya ditanya, apa gawian Tuhan sekarang? Gawian Tuhan mulai awal sampai akhir tidak ada lain kecuali bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ayo sampai ya Tuhan, al-insanu sirri wa ana sirruhu, Muhammad rahasiaku, aku menjadi rahasianya. Jadi kita ini kalau kita ba'asik lawan Nabi, maka akan dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Karena tidak ada jalan lain lagi kita di akhir zaman ini, mesti banyakin salawat kepada Nabi. Mursyid kita Sayyidina Muhammad. Walaupun guru kita pada zahirnya, umpamanya kita berguru guru saya ini nih, zahirnya guru saya ini, namun yang diamalkan sama nur Rasulullah, amal Nabi semuaan. Jadi kita melihat guru itu kada boleh melihat yang zahirnya aja, lihat sampai tak ke dalam berkat yang di dalam itu. Makanya kita ini alhamdulillah baisi guru itulah nang gantinya Rasulullah
mazharnya Rasulullah. Makanya bila kada berguru rugi. Makanya mumpung di sini ada pengajian Guru Zaini mengadakan, alhamdulillah yang dibacakan macam-macam sudah. Untung kita guru jamaah juga alhamdulillah. Kalau urusan nang paraid kah, apa nang apa lagi tuh nang palakiyah kah tuh, atau urusan nang hendak babini juga kasih itu laporan insyaallah kabul tuh insyaallah kada gampangan. Cuma tergantung kita wani apa kada. Itu masalahnya. Cuma dihitung kada wani juga. Wani itu wani aja, bini di rumah tuh lebih wani lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita nih salawat dibanyaki. Kita banyaki salawat kepada Nabi. Kita menghibur hati. Kada usah lagi memikirkan orang sana orang sini. Kita pikirkan lawan Nabi. Ta'aluk lawan Nabi. Karena orang ta'aluk lawan Nabi ini gembira, gembira lawan Nabi. Hati ini gembira. Rasul itu gembira, kita gembirakan hati kita dengan Nabi. Kalau sudah gembira lawan Nabi hari-hari, nah kita akan dapat tuh ketenangan. Oleh karena itu nikmat Tuhan yang paling besar di alam semesta ini adalah wujud Nabi kita Muhammad. Wujud Nabi yang paling nyaman. Ada kalau kisah bahari sedikit lagi lah. Nang kisah dalam kitab tuh nah. Orang tuh kan diadab di dalam kubur 550 orang diadab di dalam kubur 550 karena adab, karena siksa, karena tungkih di kubur. Nah, si mamanya ini mamanya kap anaknya tuh kan ingat lagi nah. Si anaknya ini mati, hendak datang si mamanya kawadah Syekh Hasan Sadili, Hasan Basri. Ya Syekh Hasan Basri, ulun minta lajaripang supaya tahu apa keadaan anak ulun di dalam kubur. Ujar sidin ini nah baca amalan ini lu hai nah baca. Nah baca orang Banjar tang sana Allah ngarannya. Nina amalan baca, kene kan melihat tuh dibaca amalnya salawat kepada Nabi. Lalu membaca mamanya ini, begitu dibaca mamanya, sekalinya anaknya itu dilihat di dalam mimpi karena mengamalkan salawat timbul bermimpi berkat salawat, melihat anaknya dalam kubur digantung. Rambut digantung, orangnya dipasung, pendeknya sedih luar biasa, siksaan luar biasa. Menangis menangis benar. Imbah itu si jin Hasanul Basri melihat saya juga di mimpi membaca amalkan, sekalinya anaknya itu kada digantung, berduduk di kursi surga. Jadi anak langkuitan belain anu ternyata waktu antara salah-salah bermimpi itu habis sebelum Hasanul Basri bermimpi, si anak itu ada orang kenapa jadi bertakon kenapa ikam iyakah ini kayak singkat saja karena waktunya sudah kada ikam siapa ulun ini ujina anaknya tahu lepian ulun ini anak nang bibinian nang ada mama tuh nah nang datang kepada pian minta amalan malajari lompian selawat supaya ulun ini nah melihat keadaan kubur. Tapi kisah mama ikam ini disiksa, diajar, dihantam di kubur. Tapi kenapa ikam jadi nyaman wah ini kayak ini presiden. Memang coba waktu itu ada orang ziarah ke kubur. Begitu ziarah ke kubur, udah ke kubur itu kami dalam kubur itu jumlahnya 550 orang. Sekalinya seorang yang lewat ini melewati kubur berniat dengan satu salawat, ya Allah, satu salawat ulun hadiahkan semuanya lawan orang nang di dalam kubur nang karena adab ini berkat salawat neng itu nah lawan orang nang karena adab neng ini, maka ya Tuhan ada suara, hei malaikat berhenti kamu, kipu berhenti, jangan dibalik, kipu berhenti, jangan dibaliklah, kipu berhenti kamu, jangan berhenti kamu,
La tu'adzibu, jangan engkau adab mereka. Kenapa? Karena salawat, karena berkat salawat yang dibaca oleh orang lewat tadi itu. Satu salawat itu bisa menyelamatkan orang yang di dalam kubur. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Kenapa Tuhan menyelamatkan? Karena salawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Umma hebatnya Rasulullah Muhammad. Itu dia guru sekumpul sabuting salawat nah, dibalas dengan 10. Kada usah 10 rahmat Tuhan, ingin 1 rahmat saja lebih daripada cukup. Apalagi amun ke-9-nya. Ini malam ini kita ada salawatnya. Kalau mana buktinya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebuting salawat dibalas dengan 10 rahmat Tuhan. Sebuting rahmat Tuhan lebih daripada cukup. Apalagi amun ke 10-nya ke 9. Makanya yakin aja Guru Jamal, urang ahli salawat insya Allah pasti selamat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta. Dengan berkat salawat mau sembahyang, dengan berkat salawat mau beribadah, dengan berkat salawat mau taat orang tua. Ini untung benar papuat, ini untung buru puat, untung benar abah sin dalam kubur kenyamanan berkat anak nang soleh. Han ini kayaknya Tuhan memberikan rahmat luar biasa nih. Mudahan mata sugih papuatnya, buru puat mudahan sugih nyaman kita diundang ngasihin pulang kayaknya. Aduh saya kan mahayal nang 1 juta itu bulan kayaknya udah saya guru mahayal itu mahayal juga. Udah mendengar sih biasa. Kalau saya kan mahayal nang 1 juta saya esok kalau saya kan nang ada aja kita mainakan malam ini kan. Anu batuknya anu bini tuha mengganang bini anom tak oleh ngesing. Jadi alam semesta ini di dalam rahmat Allah Ta'ala. Jadi alam semesta ini di dalam rahmat Allah. Pasakan jam 12 20 menit lagi. Di alam semesta ini seluruh alam, baik alam malakut, jabarut, alam yang di atas, alam di bawah, sampai ke sesudahan alam, itu di dalam rahmatnya Allah. Inna wasi'ati, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam rahmat. Ternyata rahmat itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad. Makanya kalau kita berparak lawan Nabi, otomatis berparak lawan Tuhan. Maka tidak ada jalan lain untuk mendekat kepada Nabi, kepada Allah, mesti lewat Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain lagi. Makanya kenapa orang jadi mengaji ilmu agama supaya pinandu lawan Nabi Muhammad. Minta tuh. Kenapa orang supaya bisa belajar mengaji supaya pinandu lawan Nabi Muhammad. Kenapa orang belajar fikih supaya pinandu lawan Nabi Muhammad. Kenapa orang belajar tauhid pinandu lawan Nabi Muhammad. Kenapa orang belajar tasawuf supaya pinandu lawan Nabi Muhammad. Kenapa jadi minandu Muhammad? Jadi meminandu supaya pinandu lawan Tuhan nang disembah, nang yang dijadikan. Yaitu siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, diri siapa? Mengenal diri. Nah, man arafa nafsahu, siapa mengenal diri Nabi Muhammad, maka mengenallah ia Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Jadi kita ini masuk ke hadrat Tuhan lewat Nabi Muhammad. Minta Allah. Itu yang jadi kita apa aja lawan Nabi, apa aja Nabi. Tapi kalau orang kada tahu di Nabi, menganggap Nabi biasa-biasa, Nabi Muhammad tuh biasa-biasanya, pasti kada mau. Kita langsung kepada Allah. Wah, muhai kayak timpakul, langsung kayak lawan Tuhan, kayak apa? Kada kawa kita ini. Di dalam kitab Al-Haikatul Muhammadiyah dikatakan wala yata'addani ahad, tidak ada seorang pun yang bisa membalap akunya Nabi. Karena Nabi itu wa kullu syai'in ahsanu fi imamim mubin. Imam nang itu kada boleh nangaran makmum mesti di belakang. Imam hakikat Sayyidina Muhammad.
Makanya orang bahari kan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Puas-puas bersalawatan pulang. Beremiannya yang penting terdengar karena Nabi Muhammad. Wah, itu asik tuh. No, apa kasidahan kisah Nabi pulang. Iya kah? Jelas di Hadramaut dulu lah. Orang-orang tuh di Hadramaut tuh nah. Di Hadramaut tuh nah. Bilanya duduk buhan habib-habib nang wali-wali itu kada lain bakasidah. Apa ini kisah Nabi Muhammad? Kadang-kadang kisah Nabi Muhammad itu kan turun sedikit kalau habib-habib wali-wali itu. Padahal di wali itu kisah Nabi juga. Karena itu mazhar Nabi Muhammad itu buat aulia-aulia itu. Kisah wali hakikatnya kan Nabi juga. Teh sedikit-sedikit kopi kan teh guru. Nang di Hadramaut tuh. Sahih nah. Karena minuman. Padahal kami belang ke Hadramaut semalam. Padahal mau dipikirkan bajunya seini aja nah halus. Tapi rasa kanyang. Kenapa? Kayak apa kadang-kadang? Perasaan gembira di dalam aulia-aulia. Kenapa aulia itu hidup di hati aulia itu? Apa yang hidup? Hidup Sayyidina Muhammad. Untung kita ini sembahyang di guru jamaah tadi. Sembahyang kita ini bisa kada khusyuk. Kadang-kadang ulul berdiri sedikit lah. Sarah hulunya panat duduk lah. Nah, Mbah pusing kepala mikirkan Indonesia kalah tadi Allah. 4-0 kayak apa? Insya Allahnya kena menang Indonesia. Yang lain kena 0 inya 7 kena insya Allah. Mudah-mudahan lah enggak. Ya barangkali dimimpi kah barangnya ya kalau. Sembahyang kada khusyuk. Ini kita nih kada khusyuk. Allahu Akbar. Kada khusyuk. Keganangan itu, keganangan ini, apalagi amun bebini dua bakal lahir. Belum pernah orang bebini dua bakal lahir dari penurun ben. Nah, muhan laki jauh. Guru jamaah dulu sakia. Orang bebini dua ketahuannya. Berang keluarga kami ketemu laki bininya bini pertama kedua bertamuan nang lakinya menghadapi nang lakinya tuh muha kayak panah usul aja loh. Mau dia ketakutanan nanya. Ini kami nunggu jamaah banyak banget di sidang orang bungol mana. Kejadian seorang jauh bungul aku menikahkan orang. Maka jadi nikahkan kasihan bahwa kan mudahan berharapkan berkat menikahkan mudahan seorang dinikahkan orang juga itu kalau kan sembahyang khusyuk bisa aja khusyuk ujar khusyuk di hati kada khusyuk keganangan macam-macam apalagi sembahyang ria minta dipuji orang udah kada kisah lagi Allahu Akbar Allahu Akbar khusyuk ada yang sembahyang gitu nah. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Jadi minggir ikan kita. Nih, nang khusyuk itu ada bujur sih nang saungan. Allahu Akbar. Kayak apa? Inya kalau beramal ini pian ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada penyakit batin, langsung diterima Tuhan. Bujur kada guru. Ayo. Kayak apa kita ini sembahyang bilang banyak kada keingatan lawan Tuhan. Kadang-kadang amun nang sugih di belakang. Pina lain bacaan sudah. Mintuha, calon mintuha sugih. Nang tadinya bapendek Allahu Akbar, sorangan imbah mintuha umpat nang sugih. Nang tadinya kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Mintuha datang. Nang pacung mintuhane sugih. Mudahan dimodali sidin. Kisah nih kisah. Lalu aneh Bismillahirrahmanirrahim mentuhannya bungol juga Allah aja kada diterima ibadah kita puasa kurang betampai dua orang puasa nih rasa aku pemuasa kampungan ujuk pulang penyakit batin rasa aku paharatnya pembebisanya kan ya kalau hancur juga mah untung ada Sayyidina Muhammad diandak Tuhan nama Nabi Muhammad disembahyang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad walaupun kita ini ada rianya tetap Tuhan memandang Nabi Muhammad yang itu nah itu keberkahannya tuh pian berkat Nabi walaupun kita beribadah pandang aku kena pergi puasa aku menurut Rasulullah mutabaah lawan Nabi itu yang jadi kita diterima Tuhan ibadah makanya
Orang syirik itu kan dosa besar guru lah. Orang syirik itu dosa besar. Ria itu kan syirkul asgor. Syirik itu, ria itu syirik asgor. Syirik kecil. Biar kecil syirik doang ngarannya. Mencoba lo guru. Ria itu syirkul asgor. Sembahyang minta puji dua orang, minta lihati. Kan itu syirik. Tapi ada syirik nang Tuhan terima. Kenapa? Walaupun ria, kalau kita bersalawat kepada Nabi tetap diterima Tuhan. Ini hebatnya salawat kepada Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Makanya kita beribadah ini jangan luput, mudah-mudahan doakan Tuhan juga, jangan luput pandangan musyahadah kita kepada Nabi Muhammad supaya amal ibadah kita diampuni oleh Allah. Nang syirik bisa jadi hilang berkat Nabi Muhammad. Nah, ini pentingnya salawat ini. Ayo. Karena Allah yang bersalawat, Tuhan kita sembahyang, Tuhan kita puasa, Tuhan kita berzakat, Tuhan kita berhaji, Tuhan kita kawin, mustahil. Nabi, Tuhan bersalawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita salawat sedang itu guru imuk. Makanya malam ini walaupun kita ini kehujanan di situ hujan di sini kada, ini kan terkumpul. Ini keberkahan pian adan aulia-aulia yang hadir Habib, alhamdulillah. Ini keberkahan di pulang nih anak sidin pulang di sini nah orang soleh alhamdulillah. Mudahan pian Pak anu guru buat, mudahan kawin lagi. Pokoknya jangan takutan pian ayah. Kawin aja, insya Allah ulun meletakkan aja deh. Munya bakal lahir lu nggak tahu, ulun aja bingung juga. Itu jadi sampaikan dulu itu aja. Mudah ada keberkahan berataan. Jadi kita ini karena sedikit lagi lah, sedikit lagi. Nah, 2 menit lagi. Menyelabih beredaan. Nih menempati guru ini ya, anu ada keberkahan kan. Jadi walikulli syai'in maziyah. Sesuatu itu ada kelebihan. Ingatakan benar. Setiap sesuatu ada basic kelebihan. Ingatakan. Sebungul-bungulnya orang itu nah ada basic kelebihan. Apalagi memang pintar dah. Tapi kelebihan yang sempurna lewat Nabi Muhammad. Mun kita ini tunggu ada kelebihan sedikit. Banyak kurangnya. Mun Nabi full kadada baiknya baik berataan. Nang kebaikan itu maziyah nang ada di awak kita itu daripada Sayyidina Muhammad. Itulah disebut dengan barakatul Mustafa. Barakat Nabi ada wadah kita. Makanya kita begitu pian memandang ulun, pian jangan memandang ulunnya. Nang pian pandang itu ada maziyah di awak ulunnya. Maziyah itu siapa? Sayyidina Muhammad. Wa'lamu anna fikum itu maziyah. Cuma bagi diri sendiri melihat diri nih, aku ini kurang. Amun pas lebih itu dari Rasulullah. Pian memandang, ulun memandang pian maziyah. Kenapa pian bisa berduduk? Karena maziyah tadi. Kenapa pian bisa berduduk? Maziyah. Kenapa bisa berdiri? Maziyah. Kenapa bisa melihat? Karena maziyah. Sealaman nenginah karena maujud karena maziyah itu min Rasulullah min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita melihat orang lihat kebaikan karena kebaikan itu min Rasulullah. Kalau melihat diri kita ini kurang lebih. Nah pian melihat ulun labihnya nang ada bukan ulun hebat nang labih nang wadah ulun tuh nah ampun Rasulullah udin tetap bungol. Pahamkah? Udin tetap bongol, tetap kada apa-apanya. Tapi amun nang di andaki Tuhan rahasia tadi itu, sirullah kan mudahkan dah. Sirullah ada di awak kita. Maziyatullah itulah haknya Sayyidina Muhammad. Pahamkah? Itu. Lalu kita melihat nang itu, sama-sama ulun melihat pian kada lain, nang itu pian melihat nang ada nang ini kada lain, maka terjadilah rahmatan lil alamin. Bali lihatan rame, oh nang itu ada rahasiaku, aku ada rahasianya. Kembali rahasia kepada Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad rahasia Allah. Lalu rame jadinya. Pahamkah? Lalu munnya rame. Nah, Pak amun rame itu lalu rame ya. Mun rame itu kada ada bakalahian, rame itu kada ada beherian ya kah? Munnya rame itu mun urang Bemadu tuh lah.
munnya sama pandangan rame bener pian. Tapi orang-orang aulia tuh banyak bini tuh nang serantang seruntung kada bakal lahian inya sama pandangan. Mun bini kita kan melumpang lagi ke kau. Nah sudah itu kita sampaikan pada malam ini. Mau ada keberkahan, yang penting hibur hati kita lawan Nabi. Kullu man ya'syaq nabina fi amanin wasalam. Siapa nak asik lawan Nabi maka di dalam keamanan dan keselamatan. Mudahan sabarataan kita selamat barataan, dapat keamanan barataan, dapat keampunan barataan. Mudahan sabarataan kita muslim muslimat samuan barataan menjadi ahli surga barataan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang disampaikan, mau ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, mau ada kata-kata salah jangan dibuat di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuat di dalam magic. Mengalih ibu masak benar di situ. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bertemu lawan Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayak jadi. Badan kurus bukan tak makan. Mudahan kita disayangi Nabi. Nah, terakhir kucing kurus mandi di papan kayak jadi. Badan kurus bukan tak makan, mencari celah kayak apa supaya caranya kawin lagi. Itu aja mudahannya bila kena kawin kesakan dulu. Mudahanlah 2 bulan ini kawin doakan ke. Mudah-mudahan menwani aja. Allah alam bismillah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.